الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والحمد لله رب العرش الكريم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وفاطرهم بدين القيم والذي أدخل المؤمنين في جنات النعيم وأدخل الكافرين في نار الجحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Puji syukur segala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, bilkhusus pada jamaah salat Isya, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan rangkaian salat tarawih berjamaah. Tentu kita sangat bangga, sangat bahagia di malam Ramadan ini kita bisa bersama-sama untuk bisa melaksanakan di antara kegiatan yang mudah-mudahan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga mampu untuk bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan amal saleh yang kelak kita akan memanen dengan sebanyak panenan yang tak terhingga. Dan tentu tiada panen yang paling utama yang kita harapkan dari setiap amal yang kita lakukan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala serta pengampunan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, momen Ramadan adalah momen terbaik untuk kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ampunannya. Asy-Syaikh Sahrawi ketika membaca kalimat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah SWT, maka waktu terbaik, malam terbaik, bulan terbaik adalah di mana memasuki bulan Ramadan untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT dengan segala ampunannya. Karena di sini adalah momen terbaik buat seorang beriman kepada Allah SWT untuk mendapatkan berbagai besar amal saleh. Di antara satu keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Talha bin Ubaidillah. Suatu ketika Abu Ubaidillah memimpikan dua sahabatnya. Sahabat ini dari Yaman, dua sahabat ini saling cinta karena Allah. Mereka sama-sama masuk Islam dan sama-sama ikut berjuang membela agama Rasulullah SAW, yakni agama Islam. Ketika terjadi peperangan, di antara salah satu sahabat diberikan rezeki oleh Allah SWT syahid di medan tempur. Kemudian yang satu lagi, sahabat ini diberikan umur yang lebih sehingga sahabat ini mampu untuk beraktivitas di bulan Ramadan. Kemudian baru sahabat ini meninggal. Yang menjadi sebuah pertanyaan oleh sahabat ini, ketika di dalam mimpinya sahabat yang ternyata wafatnya bukan di medan tempur, tetapi setelah melaksanakan berbagai amalan di bulan Ramadan, ternyata dipanggil oleh Allah SWT untuk memasuki surganya. Padahal kita tahu bahwasanya kematian terbaik, kemuliaan tertinggi bagi seorang mukmin yang mati di medan laga membela agama Allah SWT untuk memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita lihat bagaimana tafsir di dalam surah Al-Imran itu, orang yang syahid itu langsung diajak dialog dengan Allah sampai bahkan mereka diberikan izin oleh Allah SWT untuk bisa berjalan-jalan di taman-taman surga. Itu di antara hadiah dari orang yang mati syahid. Tapi ini ada seorang sahabat, dua sahabat, yang satu mati syahid, yang satu ikut juga berjuang, akan tetapi diberikan umuran panjang, kemudian beraktivitas di Ramadan, kemudian ternyata
sahabat ini dipanggil oleh Allah pertama dibandingkan daripada sahabat yang syahid di medan tempur. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Ramadan ini mampu mengangkat derajat seseorang dan mampu menjadikan pintu surga terbuka lebar bagi orang yang mampu untuk beraktivitas beramal saleh di bulan Ramadan. Maka kesempatan mana lagi kalau kita hari ini masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa beramal saleh di bulan Ramadan. Sahabat yang mati bukan di medan tempur, tapi mereka mendapatkan kedudukan di antara yang syahid, justru dipanggil pertama kali untuk mendapatkan surga. Lalu bagaimana kita untuk mendapatkan itu? Tentu hari ini kita punya kesempatan untuk mendapatkan surga dengan seluas-luasnya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah menyampaikan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan tentu para syaitan dibelenggunya. Maka kesempatan mana lagi yang harus kita lalaikan ketika bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh kesempatan menjadikan asbab seorang mukmin dimuliakan oleh Allah SWT karena amal saleh yang dilakukan di bulan Ramadan. Tentu hal ini, apa fokus kita sehingga Ramadan ini menjadikan kita la'allakum tatakun. Dari tujuan daripada disyariatkan Ramadan agar kita menjadi bertakwa. Tentu ada amalan yang sangat istimewa. Walaupun berbanyak macam amalan di bulan Ramadan, tentu andai kata kita mampu istiqomah 3 amalan ini, maka tentu kita akan mendapatkan kemuliaan dan kemenangan serta kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amalan itu? Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca, mempelajari, mentadabburi, menghafalkan, murajaah berkaitan dengan Al-Quran, maka orang ini di antara orang yang akan mendapatkan anugerah terbaik. Sebagaimana ketika kelak nanti para penghuni surga dikatakan oleh Allah SWT untuk menaikin surganya, untuk mendapatkan derajat tertingginya. Rasulullah SAW bersabda, yuqalu sahibil Quran, dikatakan kepada ahli Quran, iqra wartaqi, bacalah setiap ayat yang kita baca, setiap ayat bagi seorang yang dia membacanya, maka satu ayat ini akan meninggikan derajat dari seorang yang membacanya. Setiap ayat berayat, setiap surat per surat, setiap juz per juz, setiap Al-Quran yang terus dibaca akan menjadikan posisi tertinggi bagi seorang hamba kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Warattil, dan bacalah dengan tartil kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana ketika kamu membaca ketika di dunia. Fa inna, karena sesungguhnya manazilaka, kedudukan kamu, inda fi akhiri ayat taqra'u, posisi ayat terakhir itu menentukan kedudukan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan surga tertinggi, berarti mulai dari sekarang, khususnya di bulan Ramadan ini, jadikan di antara amalan yang terbaik yang harus kita perbanyak adalah dengan membaca Al-Quran. Dan ini juga akan menjadikan kabar gembira buat kita semua. Kalau Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu riwayat, lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah SWT memiliki keluarga di muka bumi di kalangan manusia. Kemudian sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah yang mereka dijadikan sebagai keluarganya? Rasulullah menjawab, hum ahlul Quran, ahlullah, hum ahlullah wa hasatuhu. Mereka adalah ahlul Quran. Ahlul Quran tidak harus menjadi penghafal Quran, tetapi mereka yang senantiasa berusaha membaca, mempelajarinya. Apalagi tadi di awal pengumuman, di sini ada satu kesempatan untuk bisa belajar Al-Quran. Wallahi, kesempatan terbaik bagi kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan yang mengajarkan Al-Quran. Sehingga ketika kita mampu belajar Al-Quran, kita akan menjadi keluarganya Allah. Wa khassatuhu, dan kita akan diberikan kekhususan oleh Allah SWT. Baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Yang jelas, tentu ketika di mana tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah, disitulah
dengan izin Allah SWT, Al-Quran akan menjadi syafaat. Al-Quran yang akan jadi penghalang dari azab api neraka. Dan Al-Quran yang akan menjadi asbab ditinggikan derajatnya seorang yang senantiasa ketika di dunia dia membaca Al-Quran. Yang kedua, tentu juga kita mengharapkan tak kalah penting daripada Al-Quran. Wa aqimus shalah, yaitu senantiasa menjaga salat. Karena tidak sedikit hari ini kita terkadang sering menunda salat. Padahal salat ini adalah bagian tiang daripada agama. Salat ini adalah bagian daripada poros setiap amal kita. Ketika salat kita baik, maka akan menjadikan asbab amalan-amalan salat yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan janji Allah Subhanahu wa taala, ketika kita salat baik, maka Allah yang akan mengurusi urusan dunia kita dan akhirat kita. Itu janji dari Allah. Kalaulah hari ini kita sering dipanggil oleh Allah dengan kumandangnya hayya 'alas shalah, mari kita menuju salat. Kemudian dijawab oleh Allah hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Maka kunci daripada kehidupan kita baik di dunia dan akhirat adalah dengan memperbaiki salat kita. Sebagaimana dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalatika wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan wa nahnu narzuquka. Perintahkanlah kepada kalian, kepada keluarga kalian, kepada teman-teman kalian, kepada seluruhnya untuk menegakkan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar. Bersabar di sini adalah dengan cara memperbaiki bagaimana salat kita agar menjadi sebaik-baik salat kita untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau salat kita sudah baik, dengan catatan bagaimana salat kita bisa baik, tentu tidak ada lain kecuali dengan berjamaah. Andai kata kita mampu dengan bacaan yang cukup panjang, dengan bacaan suara yang bagus, dengan bacaan yang tartil, dengan khusyukan yang luar biasa sekali, ketika salat itu, khususnya salat wajib dijalankan sendiri, tentu dia mendapatkan pahala satu kebaikan, pahala yang dia dapatkan. Berbeda ketika dia berjamaah, maka dia akan mendapatkan minimal 27 derajat yang akan didapatkan karena dengan salat berjamaah. Maka di antara salah satu cara untuk menyempurnakan salat kita adalah dengan berjamaah. Maka ketika ada kesempatan, ketika Allah SWT masih memberikan telinga kita untuk mendengarkan adzan, ketika ada panggilan adzan, maka segera untuk menuju masjid-masjid Allah untuk menegakkan salat berjamaah. Maka di sini akan ada jaminan apa? La nas'aluka rizqan. Aku tidak akan membebani urusan dunia kalian, wa nahnu narzuquka, dan akulah yang akan ngurusin dunia kalian. Maka ini konsep yang paling penting yang harus kita jaga selain daripada memperbanyak tilawah, yaitu adalah memperbaiki salat kita dengan berusaha terus untuk menjaga berjamaah bersama imam di masjid. Kemudian yang ketiga tentu adalah wa anfiqu mimma razaqnakum, menginfakkan sebagian hartanya yang Allah anugerahkan kepada kita baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Dan bil khusus di bulan Ramadan ini adalah bagian dari sedekah yang terbaik, sebagaimana sahabat Anas bertanya kepada Rasulullah SAW, ayu afdal saum ba'da Ramadan? Ketika sahabat Anas ini bertanya, ya Rasulullah, puasa apa yang paling utama setelah bulan Ramadan? Rasulullah menjawab, Sya'ban li'tadhimi Ramadan. Yakni adalah di bulan Sya'ban, puasa ini lebih utama daripada bulan-bulan yang lain setelah daripada Ramadan. Jadi ketika sebelum Ramadan, bulan yang lalu Rasulullah SAW melaksanakan puasa dengan sangat memanfaatkan bulan Sya'ban sebagai ta'zim, sebagai ikhtiram, ataupun mempersiapkan di bulan Ramadan. Tidak paling banyak kecuali di bulan Sya'ban Rasulullah memperbanyak puasa sunnahnya. Maka puasa setelah Ramadan yang paling utama adalah puasa Sya'ban. Kemudian ditanya lagi, ayu afdalin sadaqah ya Rasulullah? Sedekah apa yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, afdalus sedekah fi Ramadan. Sedekah terbaik kita adalah di bulan Ramadan. Maka hari ini adalah momen-momen terbaik untuk kita berbanyak sedekah. Khususnya adalah sedekah untuk memberikan iftar, sedekah-sedekah yang lainnya yang insyaallah akan menjadikan amal terbaik kita di bulan ini. Kalau hari ini kita mampu untuk istiqomah, suatu saat nanti kematian kita akan mendapatkan dengan wajah yang gembira. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbika nadhirah. Dan kita akan bertemu dengan Allah dengan keadaan yang sangat senang. Kenapa? Karena kita sudah belajar untuk istiqomah dalam kebaikan-kebaikan dan termasuk amalan
yang tidak akan pernah merugi. Tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Apa itu? Ini adalah bercengkrama, membaca, mempelajari Al-Quran, menegakkan salat dan bersedekah. Ini adalah amalan yang tidak akan pernah merugi bagi seorang hamba ketika mampu istiqomah baik di bulan Ramadan maupun setelah Ramadan. Oleh karena itu, momen hari ini adalah momen terbaik untuk kita beramal soleh. Kita tidak tahu apakah tahun depan masih ada. Hari ini kita bisa melihat di antara tahun kemarin ada teman-teman kita yang bercanda bersama, buka bersama, sholat tarawih bersama. Pada tahun ini mereka sudah tiada karena dipanggil oleh Allah SWT. Bisa jadi kita suatu saat nanti dengan Allah berikan sakit, atau mungkin dengan cara sehat, atau mungkin dalam safarnya kita, atau mungkin dalam keadaan yang lainnya. Yang jelas kematian sedang menunggu kita, maka jadikan kematian itu untuk mendapatkan kebahagiaan, yakni dengan mempersiapkan bekal kita, yakni jual beli kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini kita mampu untuk menjadi wasilah keselamatan kita kelak nanti dan wasilah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.